Ya, namanya Pak Parwono. Lahirnya di Pelemlor, Batunem Banguntapan, Bantul, tahun 60. Tanggalnya 12. Ya, kegiatan Bapak itu sehari-hari kalau ada barang yang sudah jadi, ya akhirnya Bapak pekerjaannya nyetem. Nyetem itu mencari nada, ya seadanya. Nanti kalau ya kadang-kadang garap apa yang ada kaitannya dengan gamelan. Sebenarnya kalau pandangan gamelan Jawa itu kan pandangan untuk apa ya? Pertama untuk hiburan. Hiburan siapa saja, hiburan yang memainkan dan yang mendengarkan. Itu hiburannya. Karena apa? Kalau gamelan itu kan dibentuk sedemikian rupa, itu nanti bermacam-macam bentuk, nadanya diselaraskan. Jadi kalau pandangan saya, gamelan itu ya kita lestarikan karena itu tinggalan nenek moyang. Sebenarnya saya kan sudah generasi kedua. Itu awal mula Bapak berdiri lahir itu tahun 61 itu Bapak baru mulai. Tapi lama-lama tahun 75 itu ibarat anak lahir itu sudah bisa merangkak. Tahun 80 itu Bapak sudah bisa berjalan. Tapi dengan seiring waktu Bapak juga mempunyai ide-ide untuk membuat yang lebih bagus. Karena waktu dulu yang penting nada, wujud belum dibuat sedemikian rupa. Bukan sempurna loh, sedemikian rupa. Dan saya sendiri waktu itu ikut mengerjakan tapi belum boleh mandiri. Kalau saya sendiri mandirinya sudah tahun 2013. Itu saya baru bisa mandiri karena waktu itu saya harus menurut orang tua. Ini itu harus ikut. Jadi saya belum lama untuk melanjutkan pekerjaan. Ya kalau ceritanya ya gimana ya, Bapak itu kan cuman anaknya tukang dagang sapi. Tapi melihat di situ ada barang, ada bahan yang berserakan, mempunyai ide, coba tak buat, jadi atau tidak. Ternyata jadi, akhirnya Bapak bisa mengembangkan bakat. Dalam artian Bapak bakat membuat tanpa guru. Jadi gurunya dirinya sendiri. Dan dalam keadaan cuman melihat bentuk, kita kerjakan. Lantas membuat nada, itu sejarah bapak saya. Maka saya bilang bahwa saya itu baru generasi kedua. Tuh.
Ya filosofinya kan dalam artian gamelan itu ada macam, ada nama. Masing-masing instrumen punya nama. Tapi dijadikan satu sudah namanya gamelan. Saya ibaratkan umpama negara kan Indonesia, ada Aceh, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa. Dijadikan satu jadi Indonesia. Dan gamelan juga ada pemimpin. Nah pemimpinnya siapa? Adalah gendang. Tapi itu aja ada kata-kata falsafah hidup itu gong. Gong itu untuk mulai dan untuk selesai. Manusia, gong ibarat lahir dan mati. Nah, masalah tengah-tengahnya itu bebas mau diisi apa. Gamelan juga iya. Dari buko, gong, mau gending apa, bebas. Gong habis. Manusia lahir, hidup, mau diisi apa, mau jadi apa, bebas. Gong mati. Tuh, jadi kita mempunyai, nah ini yang lainnya itu sebagai isen hidup. Ada umpama mau tak ngunekke pangkur, itu kan isen. Aku tak ngunekke, ini namanya isennya hidup. Tapi awal pasti buka, gong, terus selesai gong. Itu adalah gamelan. Dan gamelan juga mempunyai falsafah. Tanya falsafah apa? Yang namanya gender barung dan gender gantung itu harus ada dua. Dua apa? Di atas ada bilah, di bawah ada bumbung. Falsafah hidup apa Pak? Hidup berkeluarga. Laki-laki dan perempuan. Akhirnya kalau tidak kan rame. Kalau gender gantung dan gender barung itu ada dua karena apa? Itu untuk keselarasan hidup. Jadi kalau hidup itu kalau baru satu tidak bunyi, tapi kalau sudah dua bunyi. Itu gender. Maka kita tadi merunut ke belakang sejarah gamelan dari bilah itu yang pelok ada 7, yang selindru itu ada 5 karena untuk mengingat bahwa 7 itu untuk hari Senin sampai Minggu, yang 5 itu untuk Legi sampai Kliwon. Itu falsafahnya seperti itu. Dan itu masih ada lagi yang harus diingat. Kita menengok ke belakang itu, Gambang itu ada 21. Itu untuk mengingatkan bahwa kita berpuasa itu harus ket. Berhenti 1 hari itu tanggal 21. Namanya Jowo selikuran itu tidak berpuasa. Tuh, jadi kalau kita mau membicarakan masalah falsafah gamelan, ibarat 1 malam tidak selesai. Itu tak cuplik sidik-sidik ya. Kalau penentuan nada itu kan masing-masing pengrajin itu sudah mempunyai rasa sendiri. Tapi ada bilang bahwa pengrajin itu ada 2, ada bilang pakem, ada bilang patokan, ada bilang apa, itu ada 2. Yang satu dari pengrajin sendiri, yang satu
pihak pembeli mau mintanya apa. Jadi nada itu sudah ada aturan. Kalau kita pakai keyboard atau apa itu kita mempunyai nada dua, A dan bass. Itu kalau masalah nada. Kalau warna itu sebenarnya juga ada falsafahnya, tapi kan kalau warna kan tergantung si pemakai atau pembeli. Ya kalau warna yang ditanyakan, tapi kan tadi aku bilang Pak, kalau falsafah gamelan kita ngobrol satu malam tidak selesai, tapi tak cuplik sidik-sidik mungkin sudah tahu maksudnya. Kalau bentuk pola itu sebenarnya tidak mengikat, tapi yang mengikat ada tembung pakem itu yang bentuk kenong, kempul, bunang, dan bilah itu memang ada pakem bentuk. Tapi besar kecil tidak mengikat. Kalau besar otomatis tebal, tapi kalau pendek otomatis tipis. Karena apa? Kita cari nada. Jadi mempunyai ikatan sendiri-sendiri. SMK 1 Kasihan, SMK itu kan tingkat SMA yang mempelajari masalah gamelan. Maka aku bilang nggak bakalan punah. Nah makanya itu kalau tidak ada pengrajin, yang judek mah kalau yang tidak ada pengrajin, karena masih mau memainkan, tapi tidak ada yang membuat, padahal itu sudah rusak. Ya berhenti, nggak main, nggak ada yang membuat.
sebenarnya kita bilang kalau suaranya harus sama, yang beda warna suara. Jadi ada neng, nyeng, teng, itu bedanya dadak, teng, teng habis. Karena apa? Itu dibawa oleh bahan. Nah, kalau suara atau nada harus sama, cuman yang beda warna suaranya. Pak, kok Bapak bilang warna suaranya? Kan nggak ada merah dan hijau. Iya, tapi warna dalam artian warna pendengaran, bukan warna telinga, mata, tapi warna suara dari telinga. Kalau suka dukanya ya memang, kalau dukanya itu lama memang nggak ada yang beli. Kan akhirnya nggak ada yang beli, kan harus buat. Karena apa? Tenaga itu harus buat karena dia bekerja untuk cari nafkah. Kalau saya berhenti, nanti suatu saat ada pembeli, sedangkan tenaga sudah tak berhentikan, kan aku repot. Ya, dukanya di situ. Kalau sukanya ya kita tahu sendiri, kalau orang itu kalau laku untuk dijual kan suka. Tenaga saya dari Patok, kalau dari dekat teman cuman sedikit. Ada 2 anak. Sebenarnya ada harapan, tapi berhubung anak saya itu tidak ada yang laki-laki, ya mungkin ke keponakan atau perunan nanti yang diberi arahan supaya bisa. Karena jangan sampai ini nanti itu berhenti di tengah jalan karena tidak ada penerusnya. Ya, karena apa? Seni itu berkembang. Tanpa guru, akhirnya jadi dari bentuk yang jelek sampai bentuk yang bagus. Nah, akhirnya siapa yang nemu? Yang nemu anak cucu. Sekarang baru anak, sekarang saya yang nemu. Karena bentuk kelihatannya dengan yang empu dulu sudah hampir sama. Tuh, jadi aku bilang bahwa saya baru generasi kedua, tapi sebenarnya dulu sudah ada empu. Kalau melestarikan itu kan tinggal anaknya, karena sudah mbak bakat. Biarpun yang utama itu senang dulu mbak, suka. Kalau sudah suka mungkin nanti bisa melanjutkan, bisa memainkan, itu kan didasari rasa suka. Tuh, jadi kalau pesan ya memang mari kita itu, tapi kan dalam artian kan kita bilang sama kamu, mbok kamu berlatih gini. Kalau kamu nggak mau kan nggak jadi juga. Tapi kita dalam memberi itu senanglah mendengarkan musik klasik. Karena ini saya bilang klasik karena sejak nenek moyang kita sudah ada. Kalau kita sudah suka, senang mendengar, kemungkinan mempunyai rasa untuk memainkan. Kan sama saja dengan ada keyboard, kan pertama cuma mendengar, kayak itu suara apa? Oh, keyboard. Di toko lihat, keyboard itu kan pasti dekat, seperti apa? Setelah seperti apa, kan dia kalau bisa kan mainkan, oh bunyinya gini. Itu kan baru suka. Cuman saya seperti itu, sukalah untuk memainkan, untuk mendengar dulu musik klasik.